Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rino Devitriani Sarjana Komputer, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan selama pembelajaran adalah saya hanya mentransfer materi pelajaran, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi saja. Kemudian, saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid dan menganggap kebutuhan semua murid itu adalah sama. Selanjutnya, nilai kognitif menjadi tujuan dalam pembelajaran. Pembelajaran dianggap berhasil jika mencapai nilai KKM. Kemudian, fokus saya terhadap siswa, hanya siswa dapat menghafal materi itu saja. Saya juga belum menggunakan media dan metode pembelajaran yang variatif. Dan saya hanya menggunakan metode pembelajaran teacher-centered learning, yaitu pelajaran yang berpusat kepada guru mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan secara aktif. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam pembelajaran itu tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengalami perubahan. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk dia bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian, saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Yang menjadi subjek pembelajaran adalah seorang murid. Pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, namun menuntun memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakatnya. Dan saya berusaha untuk selalu memahami karakteristik murid, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, menjadi guru, saya harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan ketulusan hati dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Dalam pembelajaran saya tidak melulu hanya dengan nilainya saja, tapi juga memperhatikan aspek pembelajaran, yang mana ada kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Nah, strategi apa yang saya terapkan untuk melaksanakan tentang modul 1.1 tersebut sebagai implementasinya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, bukan lagi dengan menggunakan metode teacher center. Kemudian, mengenali dan memahami karakteristik murid serta memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Karena dengan begitu siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga materi bisa tersampaikan, siswa bisa merasa bebas untuk mengeluarkan pendapatnya,
dan siswa akan merasa bahagia untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan konteks kebudayaan. Refleksi yang saya lakukan adalah melakukan refleksi, mengamati kelemahan dan juga kekuatan terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian selanjutnya memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan